lonjong atau gimana? Bapak yang Yesus sebut di surga, yang ada di surga itu bentuknya kayak mana? Lonjong, segi empat, bersisik, bergerigi, atau gimana? Gak bisa. Yesus tidak bisa menjelaskan wujud daripada Bapa yang ada di surga. Yesus tidak bisa menjelaskan Yesus dari Bapa dulu. Emang bisa Yesus menjelaskan bentuk Bapa itu kayak mana? Wujudnya kayak mana? Itu kalau nggak jelekin Kristen, kalau nggak jelekin Yesus nggak makan. Ada ngejelekin ya, gitu loh. Saya bertanya loh, Yesus ketika menjelaskan tentang Sang Tuhan itu, wujud Sang Tuhan itu kayak mana? Kok pula dijelek-jelekan? Kenapa? Lucu. Yang menjelekkan Yesus itu Bible, diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung. Shalom. Itu Bible yang menjelekkan Yesus, bukan Islam, bukan Bang Zuma. Halo, shalom. Iya, salon tutup jam segini, Bang. Waduh. Shalom. Bang, M. Oh. Mau nanya, Bang Zuma. Iya. Saya pernah baca di hadis Musnad Ahmad 5364 bahwasanya batu dapat menghapus dosa. Apakah itu betul, Bang Zuma? Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya kayak gitu. Ada Musnad Ahmad 5364, coba. Silakan Anda baca. Yang lain diam, baca. Saya nggak bisa buka kamera, udah kena ban. Coba baca aja. Zuma baca aja saudara. Baca aja saudara, baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu isi hadisnya. Dalilnya coba Anda bacakan ke saya. Musnad Ahmad 5364. Bacakan ke saya, Bang. Kan saya baca tadi. Enggak gitu bacanya, ya. Baca yang sempurna. Nah, coba gimana cara bacanya? Kan kau yang jago bahasa Arab. Anda yang bawa materi di sini. Ya udah saya kasih datanya. Jadi apa lagi? Sekarang Anda baca. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana dalilnya tuh? Musnad Ahmad 5364. Coba Anda bacakan. Tadi udah saya baca berkali-kali. Itu Anda baca singkatnya aja. Ya udah kau baca lengkapnya kan kau jago. Anda baca, Anda yang bawa data kok. Ya kan tadi udah saya baca intinya kan. Loh, nggak bisa begitu cara belajar Islam itu, nggak itu, Bang. Yaudah, bukan Bible baca itu. Lengkapnya, Bang. Ya Anda yang baca. Baca lengkapnya. Anda yang baca. Udah saya baca. Enggak baca, enggak baca lengkap. Ini kan bingung aku. Ya memang bingung, namanya ada Kristen. Langsung jawaban aja lah. Otaknya cuman sebesar semut, mau belajar hadis, ya, kan lucu. Kalau gitu saya minta jawaban. Siap teman-teman kasih data. Kristen otak cuman sebesar semut, bahas hadis. Ya Allah ya Karim. Jawab aja pertanyaannya, apakah itu betul? Tidak betul, batu kok menghapus dosa. Kalau gimana? Hadisnya ada kok. Mana? Coba. Musnad Ahmad 5364. Saya kan sudah jawab datanya, sudah saya kasih data. Coba Anda bacakan kepada saya, coba. Bahwasanya rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Coba Anda lihat, baca baik-baik, coba. Ya ampun, susah banget sih ngomong sama ya susah dong, Kristen bahasa hadis. Gimana dong? Kamu nggak nerima kitabmu sendiri loh. Bukan saya nggak nerima, saya minta Anda baca. Kan udah saya baca, jadi apa lagi? Bro, nggak jelekin Kristen, nggak makan kau Zuma. Kenapa jadinya? Kristen itu udah jelek dari asalnya. Kristen dari sana memang udah busuk, penyembah makhluk terkutuk. Betul nggak? Kristen menyembah makhluk terkutuk, betul nggak? Betul sekali dong. Betul sekali. Gimana sih? Betul sekali. Masa mau dijelekan lagi? Hah, sesuatu yang jelek udah jelek pun dari. Lucu ente. Tai nggak perlu dibilang bau. Kalau nggak tai itu udah bau dari sana. Ya, nggak makan. Kayak kamu jarak 30 km bau narkobengmu udah ketahuan. Oh itu pemakai. Baru dilihat caramu jalan udah ketahuan kau itu pemakai. Begitulah agamamu. Udah dibentuk dari sana kok. Nyembah makhluk terkutuk. Lucu ente ini. Kena lagi. Siapa yang menjelekkan Yesus? Yang menjelekkan Yesus itu Bible. Alamak. Susah teman-teman ini. Tambah panas. Menyembah makhluk terkutuk, Bang ya? Ya iyalah.
Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil, Bang. Siapa itu yang terkutuk tuh? Hah? Siapa? Ya, dalil itu kan Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Artinya Paulus hanya Bentar, berundang kawan-kawan. Udah 1, ayo teman-teman bisa bikin 2M teman-teman. Tap-tap lagi teman-temanku yang 5.000 sekian. Ini banyak korban ya. Ini kayaknya grup-grupnya si Olan ini. Kan jelas di sana tertulis Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di situ tuh, digantungnya kan gitu. Nah, Martin, siapa yang digantung di tiang salib terkutuk itu? begini Bang, di situ Paulus hanya mengulangi bahwa sebab ada tertulis. Iya, pertanyaan saya, siapa yang digantung terkutuk itu? Iya, tapi kan kita tahu Yesus ini digantung karena apa? Dia menggantikan gitu kan. Iya, siapa itu yang digantung terkutuk? Nah, Bang Yoma datang lagi, silakan. Ya, jadi kan akun pun dilawan. Saya yang kalian lawan, jangan akun saya. Ya, kita Jadi, perlu ditombak lah, kita diskusi santai. Iya, Kenapa ditombak? Yesus itu menurut Paulus, dia itu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib. Ya, enggak begitu ayatnya, begitu Bang. Yang terkutuk itu yang di neraka kakinya, terkutuk itu. Paulus kan hanya mengulangi, Bos. Sebab ada tertulis kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Itu yang tertulis kan? Nah, sekarang siapa yang digantung? Siapa yang terkutuk? Jangan Ya, tapi kita membaca riwayat itu bahwa Yesus ini digantung karena apa? Bukan karena Lah, dia bukan masalah digantung karena apa. Yang jelas, apapun penyebabnya, Yesus itu makhluk yang terkutuk di atas pohon. Nah, yang pastinya bahwa bukan Paulus yang membuat dia jadi terkutuk. Paulus hanya menegaskan bahwa sebab ada tertulis bahwa yang digantung itu dikatakan terkutuk, maka dia harus diturunkan secepatnya supaya dia jangan dikatakan terkutuk. Itu ayat lanjutannya. Saudara, Yesus itu dikatakan makhluk yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati. Terkutuklah orang yang mati. Yang mati di atas tiang salib itu siapa? Pendeta, pastor, atau Yesus? Yesus paman. Yesus paman. Baik. Coba kita pakai. Gimana sih? Apa? Ada yang bisa bantu tampilkan ayatnya biar kita bahas secara tuntas di sini. Nah, silakan Darius buka ini, Darius. Bang Darius buka celana, silakan. Bang Darius dibesarin. Jangan nanti kena tombak Bang Darius. Lah, dia juga punya tombak kok. Iya. Biarkan aku biar ditombak. Siapa tahu aku jadi Tuhan Oten di situ. Nah, ini. Oke, tombak lagi sekarang kau. Tombak. Berani kau tombak? Aku mampus. Silakan buka Galatia 3 nomor 13. Bang Darius, silakan Bang. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Itu bisa pernah. Mulai. Buka. Darius ini dari Protestan. Kenapa ikut melucu? Ayo saudara Darius minta tolong buka Galatia 3 nomor 13. Siapa yang terkutuk di situ? Terkutuklah orang yang disalib. Siapa yang disalib? Yesus paman. Nah, siapa yang terkutuk? Yesus. Baca secara full. Jadi nggak ngantuk. Itu
Saudara sendiri yang mengatakan, saudara Darius sendiri yang mengatakan. Boleh aku malah nggak sedikit, Suma? Iya, silakan. Ya, jadi yang terkutuk itu di neraka ya, pasti neraka. Lah yang neraka sebentar, itu malah ternyata kakinya Allah sendiri loh dalam Bukhari 4470. Dan Muslim Muhammad dan pengikutnya diberi ketentuan pendatangan neraka dalam Matius 71. Jadi udah jelas semua. Jadi ini perdebatan rampung selesai. Ngomong-ngomong. Menarik ini. Menarik. Oke. Menarik. Gantian kita. Gantian. Oke, jadi pertama Allah kaki di neraka dalam Bukhari. Ya, gantian. Gak usah ngajarin saya. Saya ini gurumu. Oke. Kalau seekor ikan kecil, ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Sebentar. Sabar dulu. Saudara Tuyul. Muhammad dan pengikutnya. Diam dulu, saudara. Diam dulu ya. Seekor ikan kecil yang tak berdaya. Kamu jangan. Gitu. Diam. Ya, Diam. Diam. Mati kau kan? Nah, dengarkan saudara-saudara. Untuk membantah subhat manusia tak berotak seperti tadi. Kaki Allah, kekuasaan Allah yang kemudian ada pada neraka. Ikan kecil nih sebesar jarum disimpan di laut. Ikan yang tak ada daya sama sekali disimpan di laut. Ikan yang tidak bisa koar-koar, tidak bisa menghina umat Islam, disimpan di laut, di samudra yang luas. Hidup gak? Hidup. Coba suruh Pak Bu. Hidup gak Bombo? Hidup gak dia? Mati. Berarti ikan. Suara Bang Juma nggak ada, putus-putus. Oh, putus-putus. Jadi ketika kemudian Pak Bom yang begitu besar disimpan di laut, dia akan mati. Kenapa? Karena Pak Bom tidak cocok hidup di laut, bukan tempatnya. Ikan yang begitu kecil taruh di laut, hidup bahkan bertumbuh dan berkembang biak karena memang habitatnya. Begitu juga sebaliknya. Suruh ikan yang paling besar di laut taruh di darat, mati karena bukan tempatnya, bukan habitatnya. Berlaku ndak itu bagi Allah? Allah ditaruh di, Allah kemudian menempati tahtanya misalnya di laut, atau dia di daratan, atau dia dimanapun. Berlaku nggak hal seperti itu sifat makhluk pada Allah? Tidak. Jadi neraka bagi Allah bukan seperti neraka bagi Kristen. Neraka itu tempatnya Kristen dibakar. Neraka bagi Allah hanya satu dari makhluk ciptaannya saja. Alamak, bahlulnya penyembah orang ini. Sederhana itu. Nah, ketika Anda mengatakan umat Islam masuk ke dalam neraka, ini tak kasih dalil ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian Nabi Daud alaihi salam meminta dan memohon kemudian untuk sama seperti Al-Quran surah Maryam ayat 71 ayat 72. Ini tak bocorin kepada penghujat-penghujat penista-penista Al-Quran surah Maryam ayat 71. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Kami telah menempuh api. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami dari api sehingga kami bebas. Tuh, ada. Ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Terkait surat Maryam ayat 71. Yudas 1 nomor 23. Coba diplototin.
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Selamatkanlah mereka dari jalan dengan cara merampas mereka dari kobaran api. Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dalil. Mulai. Dalil itu. Mana ada itu di situ? Baca saudara, baca. Markus 9:49, Anda baca. Baca. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Baca. Halo Bang Juma. Halo. Matius 7 nomor 22-23, orang Kristen diusir ke neraka. Baca dalil. Ayo sama-sama Santai aja mati kita. Bang Juma. Sama-sama Kenapa? mati kita. Siapa yang diangkat di surga? Yang diangkat di surga tentu saya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau memang kau anak Allah, sama-sama mati kita. Siapa yang di surga? Apa maksudnya ini? Kenapa lompatlah jauh ke situ? Lawak-lawakan kau di sini. Waduh, Paulus lewat barusan itu. Buat aku bukan. Ayo Bang Juma. Bang Juma. Sebelum kau lawan Siapa yang di surga? sebelum kau lawan Banyuma, kau belajar dulu bahasa Indonesia. Sebelum Anda mati, sudah tertulis dalam kitabmu Anda itu penghuni neraka. Gimana sih? Jangan kau bilang Yesus itu apa? Oh, Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Udah. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, semua pemakan babi Kristen akan digarami dengan api neraka. Udah selesai. Udah final Anda itu, udah final. Udah final. Sama. Matius 23 nomor 32, 33, 34 sampai 36. Jelas sekali Yesus sendiri berkata, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Jelas itu. Terlalu banyak drama. Matius 23 nomor 15. Hei, celakalah engkau wahai orang ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan setelah kau tobatkan orang, kau jadikan mereka orang neraka. Kau jadikan mereka orang neraka. Baik. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kristen itu Matius 7, 22, 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah Kristen memanggilmu Tuhan? Bukankah Kristen mengusir setan pakai nama Yesus? Bukankah Kristen bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus? Pada hari terakhir itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Kristen itu penghuni neraka berdasarkan Bible. Kalau begitu Ya, aku mending nyalu. Takut Bang. Yang Turun pastinya dulu ya. tidak ada. Wah, kena lagi. Waduh. Ya, Bang Andi mewakili lah. Yang pastinya apa yang dikatakan Bang Suma tadi itu tidak ada satupun sebutan Kristen di dalamnya. Di sendernya teman-teman jangan ini ya, jangan telat ya di gaspol teman-teman. Ini udah mulai keras nih. Bukan buat Kristen, jadi buat siapa? Di Yesaya itu bro, semua pemakan babi itu masuk neraka loh. Itu di perjanjian lama, kita bahas lagi lebih pokoknya lagi. Itu Lah giliran yang enak-enak kau kan. dimakan dah. Giliran yang sulit perjanjian lama. Taruhlah. Mau konsisten. Mau serius kita bahas, tampilkan ayatnya kita bahas. Jangan ambil. Ya kan kamu punya Bible, bisa perbandingan di situ. Gak usah tampil-tampilin lah. Gini, sebentar Bang Andi gini. Kagak mungkin kalau kami Muslim itu berbicara tanpa data. Pasti saya juga meyakini, saya tidak membantah ayat itu, tetapi kita bahas dulu. Jadi saya baca ya, Yesaya 66:17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang pemakan daging babi
dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi waspadalah, jangan makan babi. Siapa yang pemakan babi, binatang-binatang menjijikkan, ya selesai sudah kan. Iya, Yesaya ini kan Yesaya tulisan Musa, yang mana tulisan Musa ini meriwayatkan ulang perjalanan yang sudah lalu, mulai dari Ibrahim dan sebagainya, Daud setelahnya. Sementara perintah Musa yang dia terima langsung dari Allah itu cuma 10. Kalau Matius 9:49, Markus 9:49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah itu. Coba Banyuma balik lagi, silakan Banyuma. Yesaya 66 itu tadi dulu selesaikan. Oh iya. Dia nggak percaya perjanjian lama katanya. Yesus itu mengajarkan perjanjian lama. Setiap orang yang makan babi itu makasih Uni. Tapi yang makan babi itu kita harus cari tahu perjanjiannya dengan siapa itu, Bang. Sementara dengan Musa saja tidak ada perjanjian soal makan babi. Saudara, Anda tahu kalau Anda mengatakan bahwa tak ada cerita pemakan babi itu terkait dengan Kristen, lalu buat apa kitabnya orang Yahudi ada di agama saudara? Begini, jadi semua nabi yang pernah dipercayakan Allah itu artinya wajib kita semua kenal. Soal urusan ajarannya apa itu sabar dulu. Ketik kajian sebanyak-banyaknya teman-teman biar nggak kena report. Kalau ajaran perpuluhan itu ajaran untuk siapa? Yahudi atau Kristen? Kebetulan saya Katolik, saya tidak mengenal, tapi itu pasti mereka punya penjelasan di sendiri pastinya perpuluhan itu. Saya Katolik. Kira-kira apa penjelasannya, Bang? Itu nanti harus Protestan yang menjawab, bukan saya Katolik, jadi saya tidak tahu itu, karena saya tidak bisa mewakili mereka. Jadi menurut saudara, Tuhan membolehkan makan babi? Ya nanti kita lihat ayatnya, perjanjian dengan Abraham setahu saya. Sunnah termasuk Ibrahim. Berarti Tuhan punya perjanjian dengan Kristen? Perjanjian dengan Kristen? Tuhan tidak mengenal Kristen. Begini maksudnya. Barusan apa? Tin, gimana Tin? Tuhan tidak mengenal? Lemas aku langsung, Bang. Tuhan tidak mengenal Kristen. Oke, apa Tuhan mengenal Katolik? Langsung ditertawain. Apa maksud saya harus didengarkan dulu dong. Jadi Tuhan itu tidak membawa agama Kristen maksud saya. Nah, Yesus itu tidak pernah membawa agama apapun. Jadi Kristen ini yang percaya, Kristen ini kan sebenarnya awalnya itu adalah apa namanya, olokan dari kaum Yahudi yang percaya kepada Kristus, yang mengikuti Kristus. Itu semua Kristen. Nah, biasanya orang begitu kan. Kalau zaman sekarang kalau kita mau mengolok orang Yahudi waktu itu mau mengolok pengikut-pengikut yang percaya kepada Kristus ini, woi Kristen. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman orang Yahudi. Iya, itu begitu memang. Bang, izin sebentar ya, sebentar saja aku mau menjawab masalah aku disuruh-suruh apa, ditanya masalah itu apa, berashadu. Katanya kapan itu, baik akan jawab sekarang. Hidayah itu nanti bakal datang setelah Lebaran. Terima kasih, aku udah jawab dia. Kapan itu hidayah datang. Ya mudah-mudahan aja Pak, umurmu sampai Lebaran ya. Karena Darius ini kenapa? Karena dia masih males puasa itu. Takut dia puasa 30 hari. Lanjut lagi deh topik. Iya. Dari babi aja dulu, Darius. Iya, memang pernyataan saya bahwa Allah tidak mengenal Kristen itu maksudnya bahwa Yesus ini tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Memang kami percaya bahwa siapapun nabinya tidak pernah membawa agama begitu kan. Ya Kristen ini kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian berdasarkan yang saya tahu itu bahwa Kristen ini awalnya dari seperti sebuah olok-olokan. Macam orang-orang dulu, kalau zaman sekarang kan kita kalau mengolok orang, woi Kristen, woi pengikut Kristus.
Nah, kemudian sekarang Kristus yang dimaksud itu siapa, Bang? Ya Yesus pastinya. Wah, bukan. Kan ada juga Kristus palsu, kata Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku akulah Kristus. Oke, baik. Oke, kalau mau kita bahas itu silakan. Yang bisa bantu tampilkan ayatnya. Percaya enggak bahwa menurut Yesus akan ada Kristus palsu? Percaya pastinya, tetapi siapa dulu tujuan? Siapa dulu? Nah, oke. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Percaya? Boleh. Percaya pasti. Oke, sekarang mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Ya, makanya tampilkan ayatnya supaya kita bahas, Bang. Kan ada dua Kristus tuh. Kristus asli, Kristus palsu. Kristus asli Yesus. Oke, pengikutnya Bani Israel. Nah, ada lagi Kristus yang datang kepada Kristen, pengikutnya Kristen. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu mana? Orang banyak. Harus pakai dalil Bang, harus tampilkan Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Coba ada yang bisa bantu tampilkan dalilnya, bagus, Bang. Karena sudah pernah kami bahas soal itu Yesus marah di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi itu, bahwa kalian ini pembuat kejahatan, kalian menyeberangi lautan, menobatkan satu orang dan sebagainya itu. Nah, itu sebenarnya Yesus marah langsung di depan kaum Farisi itu. Jadi tujuannya bukan ke Paulus sebenarnya. Itu Paulus, Bang. Siapa orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan? Itu salah pemahaman itu, Bang. Itu jujur saja, itu kita sudah bukan. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, itu siapa? Iya, kalau dari sisi Islam pasti merujuknya kepada ke Paulus pastinya. Nah, kalau bukan Paulus lalu siapa, Bang? Pahami baik-baik ayatnya itu. Silakan. Yesus marah langsung di depan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Artinya bahwa penyeberangan lautan itu sudah terjadi, sehingga Yesus marah mereka. Kalian ini yang menyeberangi lautan kemudian menobatkan satu orang harusnya itu Yesus marah langsung kepada mereka di depan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Artinya iya, siapa, Bang? Siapa orangnya? Bukan siapa kalau tanya orangnya, yang tidak ikut Yesus mampus, itu saja. Yesus yang mana? Yesus itu ada dua. Kristus. Yesus itu ada dua, Bung. Mana dua? Di mana dalilnya kalau dua? Saya mau tanya dalilnya di mana? Lukas 21 nomor 8. Coba dibaca keseluruhannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Saya baca dalil loh. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Ayat yang nabi-nabi palsu ngaku-ngaku. Tadi kan sudah terbukti. Nabi palsunya itu mengaku Yesus, pengajak Mesias palsu. Alamak, lucu orang ini. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akulah Yesus. Mana dalilnya? Coba dibuka. Lukas 21 nomor 8. Buroncong. Ditunjukkan. Nenekmu kiper, siapa pula kau? Udah aku sebutkan pula. Tinggal kau lihat aja di situ di Bibelmu. Jangan-jangan kau nggak punya Bibel. Kami punya Bibel, semua dibaca. Ya sudah kau baca, Paman. Lukas 21 nomor 8. Kalau mau belajar itu jangan gengsi. Bukan gengsi, kamu yang nggak pernah baca Al-Quran. Mati Misha. Kita ngebahas itu masalah kitab itu sudah keseluruhannya itu. Iya, kau baca coba Lukas 21 nomor 8.
Mampus kalian kalau begitu. Yesus yang mana? Yesus yang mana dulu? Ah, Yesus Kristus, Yesus kami. Hei, Yesus anak Maria mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham kau? Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus itu mengaku dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Itu berbeda, itu Yesus yang lain. Ya, dia kan diturunkan di apa ya? Firman Tuhan itu diturunkan. Tuhan, firman Tuhan diturunkan apa pula? Ngomong aja belepotan. Saudara, kalau mau belajar jangan gengsi. Firman Tuhan. Bilang aja Bang Suma, jangan pungut perpuluhan, ajarin saya ya Bible. Tak ajarin, Bung. Tak ajarin. Jangan gengsi lah. Jangan mengajari kitab kami. Kami sudah mengajarkan, tak perlu lagi diajarkan. Bagaimana mungkin? Sombong kali kau. Justru di situ yang bertanya di mana dalilnya. Kan Anda nggak tahu. Makanya kutunjukkan. Lukas 21 nomor 8, kawan. Kamu tunjukkan karena kamu nggak paham, kamu nggak ngerti. Saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru karena saya paham, makanya saya tahu. Anda bagaimana mau tahu? Masih tolak semua Yesus Kristus. Yang saya tolak itu adalah Yesus yang datang kepada kalian. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Tuh, jawabnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Jawab. Baik. Sekarang Bang Ali. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Saya ulang. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Baik. Bang Alif, nama Yesus. Yesus, Paman. Nama Yesus. Jangan bergeser. Yang datang kepada Nabi Muhammad pernah nggak ngaku Yesus? Enggak. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus nggak? Ngaku. Baik. Bang Alif, tolong tahan ayatnya. Sekarang kita fokus ke ayat 8 ini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, sekarang di mana dalil Paulus ini mengaku sebagai Yesus? Bukan Yesusnya, bukan Paulusnya yang mengaku, penyesatnya mengaku Yesus. Berarti cahaya yang ditemui Paulus. Yes, itu mulai pintar. Bagus. Baik. Sekarang coba buka dalil yang pertemuan Paulus dengan cahaya. Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22. Silakan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, baca tuh. Siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus. Nah, siapa ini? Siapa ini yang datang nih? Oke, baik. Siapa ini? Sekarang coba ada dalil sebelumnya tadi. Coba baca selengkap ada ayatnya itu, Bang. Apa lagi mau dibaca lengkap, saudara? Ayat yang tadi, yang sebelumnya ditampilkan, di situ kan ada tanda-tanda perang dan sebagainya. Sementara di sini tidak ada. Di sini cahaya itu tidak memberikan tanda-tanda perang dan sebagainya. Itu tidak ada. Dengarkan, Bung. Pada saat kemudian ini belum terjadi, oke? Perang huru-hara itu lebih dulu kemudian terjadi. Dengarkan, ketika yang dimaksud di dalam pengakuan Yesus, sebelum itu terjadi huru-hara bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus di data nomor 12-nya di Lukas 21 tadi? Lukas 12-nya di data 12-nya apa dikatai oleh Yesus di sana? Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesat. Coba baca nomor 12-nya Dinda. Tuh. Apa itu? Tetapi
sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Setelah ini Paulus lakukan, Paulus kemudian apa? Mengaku bertemu dengan Yesus, sang penyesat itu. Oke, baik, coba Bang Alif bisa apa perikopnya soal apa? Diresapi lah, jangan coba-coba terus. Lari lagi ke perikop. Iya, kalau hanya bahasa ayat satu ayat sini saja kan kita mau simpulkan gimana? Yang memberikan perikop itu kan orang Indonesia, Bang. Iya, tapi sebelumnya dalilnya nggak ada perikop-perikopan. Kita bisa tangkap poinnya dari sekian. Sekarang pertanyaannya gini aja. Siapa yang pernah melakukan penangkapan penganiayaan terhadap murid Yesus? Itu aja dulu poinnya. Selain Paulus pasti ada juga. Siapa? Tidak dituliskan. Kenapa yang ditulis Anda tidak percaya? Ya memang tidak dituliskan. Ya kenapa Anda mencari yang tidak tertulis, sementara yang tertulis Anda ingkari? Ya tapi coba kembali ke fokus ke sini dulu. Ayat 12 ini mau lari kemana? Saya sudah katakan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu pengakuan Paulus. Iya, tapi kalau ambil satu ayat begini, bagaimana saya mau bisa bernarasi? Kan tidak jelas nih ayat ini kepada siapa. Kita harus baca satu perikopnya. Nomor 8-nya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap terlebih dahulu, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadat, di penjara-penjara. Secara sistematis dalilnya jelas pun. Begini Bang, di atas coba baca ayat sebelumnya, ada penyakit sampar, kelaparan, dan itu kita mau kaitkan ke dengan Paulus ini gimana ceritanya? Makanya harus baca selengkapnya dulu. Ini memang terjadi sebelum penyakit sampar terjadi, sebelum kemudian orang menempa kelaparan dan seterusnya. Ingat saudara, ingat. Sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesusnya ini teraniaya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya kemudian? Aduh, Bang Alif, itu ayat surat apa itu? Sebelum terjadi orang perang, penyakit sampar, setelah kemudian Kristen ini, penyesat ini sudah memiliki pengikut, benar enggak di tengah-tengah Yerusalem itu ada penganiayaan dari pihak Katolik? Kutanya dulu saudara. Taurat dibakar habis, siapa yang membaca Taurat dibunuh, benar enggak terjadi setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Terjadi nggak, Bung? Sabar dulu Bang, itu saya tidak bisa memberikan narasi. Tidak bisa. Dengarkan. Romawi menguasai keadaan di Yerusalem. Apakah Romawi kemudian menghancurkan Yerusalem pada saat itu? Enggak. Bahkan Pilatus tidak mau menghukum Yesus kan. Tapi setelah Paulus menjadi paus di Roma, Yerusalem babak belur, hancur lebur. Peperangan terjadi di mana-mana, penindasan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda yang dahsyat terjadi kemudian di tengah-tengah Yerusalem oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus melalui tangan Paulus. Terjadi nggak itu? Pembantaian kepada orang Yahudi. Terjadi nggak? Jadi paman. Terjadi ratusan tahun. Sampai kepada sahabat Rasulullah berhasil mengusir orang-orang Roma dari Yerusalem. Itu fakta. Bahasnya per ayat lah Bang. Tadi katanya satu perikop, sekarang per ayat. Saudara tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya menjelaskan secara sistematis loh padahal. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya.
Akan terjadi perang di mana-mana, penyakit sampar, kelaparan, bla 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 bla. Titik. Namun sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesah, kamu dipenjarakan, dan seterusnya. Setelah itu terjadi, Paulus berjaya. Baca Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Baca tuh. Ketika ada orang bertobat, keluar roh jahat pada dirinya. Roh jahatnya keluar, berjalan ke padang pasir, ke padang yang tandus, mencari pemberhentian, tapi tidak menemukan pemberhentian. Maka roh jahat itu kembali kepada orang yang bertobat tadi. Setelah dia datang kepada orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu bersih, dia keluar memanggil 7 roh jahat bersama dengan dirinya, masuk kembali kepada Paulus. 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus. Lalu Paulus kemudian jauh lebih jahat daripada sebelum ia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Pilih-pilih nomor 3. Paulus mengaku, aku adalah orang Farisi. Angkatan jahat, sama dulu. Angkatan jahat, Matius 12 nomor berapa tadi itu? Nomor berapa itu kawan-kawan? Angkatan jahat. Nomor 48. 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Perut ikan, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu adalah simbol angkatan jahat. Paulus ajarkan nggak? Paulus ajarkan nggak simbol angkatan jahat ini? Ajarkan. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk orang jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ya, Anda bisa begitu lah diskusinya. Harus satu-satu bahasnya. Lalu loncat ke Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi bla bla. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu disesah bla 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 bla. Siapa yang menyiksa dan menyesat kemudian murid-murid Yesus? Paulus. Setelah itu Paulus bertobat kan? Setelah Paulus bertobat, apa yang diajarkan kemudian? Apakah kebaikan? Enggak. Tuhan yang tadinya maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, dirubah oleh Paulus kemudian menjadi manusia. Jauh 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya, karena dia sudah kerasukan 8 iblis dalam dirinya. Coba, dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Taurat itu adalah kutuk? Dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau dengan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah skubalon, tinja, sampah? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang yang mati maupun orang yang hidup. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Dari mana? Ya dari makhluk itu tadi yang datang kepadanya, yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau niaya. Yesus sudah mengatakan jangan kau percaya. Waduh, itu harus dibahas satu-satu bang, tidak bisa dicomot-comot begitu ayatnya. Nah, silakan Anda memulai. Kita sudah silakan Anda memulai. Dari mana Anda ingin membuktikan? Akarnya adalah Anda harus mengakui dulu bahwa Yesus mengatakan akan muncul penyesat alias planos, iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Anda akui dulu itu. Ya pasti dia, tapi harus dibaca supaya. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana pernah datang penyesat memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Selain yang datang kepada Ananias, Paulus, penulis Matius, dan juga kepada penulis Wahyu. Tolong tunjukkan di mana itu ada orang mengaku Yesus. Baik. Ingat Bung, ingat saudara, ini saya kasih gratis ilmunya. Galatia 1 Anda baca nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus mengajarkan Injil sebagai manusia. Oke? Yesus mengatakan dirinya sebagai manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia.
Berarti bukan dari Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia?